Bapak Ibu sekalian, mahasiswa, pada program ini kita melanjutkan pembahasan kita pada topik gereja dan penginjilan lintas budaya. Cross Culture Evangelism and Church. Bagaimana gereja terlibat dalam penginjilan lintas budaya. Dan bagaimana gereja itu semestinya cross culture. Dan penginjilan semestinya cross culture. Karena kalau gereja tidak cross culture, saya tidak menemukan ada gereja yang tidak cross culture dalam Alkitab. Mari kita perhatikan ya topik ini. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu tidak direcord untuk ini, tapi kita lebih ke materi yang kita bahas ya. Sekarang kita mau bahas latar belakang dulu. Saya mencermati ada satu kegelisahan karena dimensi cross culture sedang hilang dalam gereja pada masa kini. Ya, gereja-gereja sekarang ini hampir homogen. Homogen gerejanya, sifatnya homogen. Menurut saya memberikan analogi ya. Analogi itu satu penggambaran yang dibandingkan. Analogi. Cross culture telah hilang. Contohnya begini. Bapak Ibu pernah lihat orang bertato ya? Tangannya dikasih warna-warna, gambar-gambar, apakah gambar ular atau gambar burung. Ini namanya tato. Tato. Nah, itu hanya ada pada kulit. Tidak sampai pada daging. Tidak sampai masuk ke dalam. Dan ini analogi saya, gereja yang hanya di kulit. Gereja hanya di permukaan kulit luar. Ya. Dan biasanya itu gereja yang sifatnya Yerusalem. Memang boleh saja gereja itu megah, gereja itu luxury besar, mega church, tetapi dia berorientasi pada satu kota, satu desa, satu tempat, dan hanya berputar-putar di tempat itu. Itulah yang namanya itu namanya gereja yang sudah kehilangan cross culture. Nanti saya terangkan lebih jauh. Atau hanya ada pada lapisan kulit ari. Ya, penginjilan geografis, menginjili hanya lingkungan Yerusalem. Lingkungan sendiri. Tapi Pak, kami kan terbatas, Pak. Sebenarnya tidak ada yang terbatas. Karena kita bisa menginjili sampai ke Amerika Latin, kemanapun, apalagi sekarang kan, kita tidak harus pergi. Nanti mungkin kita akan diskusikan ini lebih jauh pada waktu kita ada selesai pembahasan ya, ada tanya jawab. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan pada lokasi. Kita tidak dapat dan tidak patut membatasi pekerjaan Tuhan hanya pada ruangan tertentu. Allah bekerja dalam dunia ini tanpa dibatasi oleh ruangan, oleh tempat, oleh etnik, oleh budaya, oleh suku, kaum tertentu. Maka gereja semestinya juga demikian. Tidak hanya terbatas pada kaum, suku tertentu, dan tempat tertentu. Memang boleh kita bergereja di tempat tertentu, tetapi gereja ini berdampak, berbuah, berimpact, sampai menembus batas-batas geografis. Nah, kalau tidak, kita hanya pada kulit ari, kulit lapis paling keluar dari luar dari tangan kita. Atau jauh ke dalam kulit. Tadi kan tato di lapis ini, baru kemudian kulit ari, kemudian kulit di dalam kulit. Ya, tetapi ada orang yang berpikir sampai kepada bagian dalam, tapi dalamnya sudah berbeda. Yaitu lebih ke arah pelayanan sosial, bagaimana menangisi orang lapar, orang miskin, dan bagaimana gereja berperan hanya menangani masalah sosial, kelaparan, kemiskinan. Dan orang berkata itu kita masuk ke kulit yang paling dalam. Tidak. Ya, tidak semestinya. Karena yang paling dalam itu hati manusia yang bukan hati manusia yang susah karena lapar, hati manusia yang susah karena miskin. Tapi hati manusia yang susah karena dosa. Dan itulah yang dijangkau oleh Injil. Tapi sayangnya banyak gereja yang hanya menjangkau orang yang susah karena lapar.
orang susah karena miskin. Bukan berarti kita mengabaikan orang miskin, orang lapar, tetapi itu bukan yang utama. Persoalan utama mereka itu bukan soal they don't have food, mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya meals, tidak punya itu, bukan. Tapi hati mereka itulah yang perlu diselesaikan. Ada something wrong. Mengapa mereka miskin? Mengapa mereka susah? Ada something wrong. Karena mereka tidak ada hubungan dengan pencipta, dengan sumber hidup, dengan segalanya, yaitu Allah. Maka itulah akar masalahnya. Kita seringkali memperjuangkan bukan akar masalah, melainkan hanya masalah. Gereja seringkali hanya menyelesaikan masalah. Masalah kelaparan, masalah kemiskinan. Tapi gereja tidak menyelesaikan akar masalah. Akar masalah kemiskinan, kelaparan adalah, dan kalau dikejar terus, ada something wrong. Ya, boleh jadi ada dosa orang lain yang membuat tidak adil sehingga ada orang menderita. Tapi bagaimanapun sebenarnya kalau mau dirunut, akar masalah itu dosa. Dan itu harus diselesaikan. Banyak orang menyelesaikan hanya di permukaan, hanya kulit luar, tetapi di bagian dalam ada luka di dalam tubuh. Itu yang perlu diselesaikan sebenarnya. Nah, saya mengatakan ini, panggilan apakah sekolah tinggi teologi, gereja dipanggil kembali untuk kalau hanya berorientasi ke dalam Yerusalem, ini pertama bertentangan dengan maksud Tuhan. Gereja tidak hanya orientasi ke dalam, harus ke dalam keluar. Ya, seutuhnya, bukan seimbang, seutuhnya. Kalau hanya ke dalam Yerusalem, ini problem gereja yang hanya mencapai lapisan kulit ari. Atau hanya gambar indah, gerejanya itu indah-indah semua, tapi tahu. Kita harus kembali, gereja ini harus meluas, harus cross culture, harus melintasi budaya manapun. Ya, contohnya ada gereja yang terdiri dari sejumlah suku. Nah, ini boleh juga cross culture. Tapi jangan hanya ke dalam terus juga. Dia harus memikirkan keluar. Memang saya tahu ada kesulitan untuk keluar. Tapi apa sih ada jalan? Tidak mungkin tidak jalan. Jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada situasi. Karena begini. Tapi kita harus meminta pada Tuhan, jadikan gereja kami gereja yang sehat untuk keluar. Di tengah-tengah batasan-batasan yang ada dan pembatasan-pembatasan. Pasti ada jalan. Tidak mungkin tidak ada jalan. Ya, kalau kita berdoa, minta jalan dari Tuhan, maka ada jalan keluar untuk kita keluar gereja dan mencari domba-domba yang hilang, mencari yang dicari oleh Tuhan. Bapak Ibu, karena itu lintas budaya sesuatu keniscayaan atau kemutlakan. Nah, mari kita mulai dengan wajah gereja masa kini. Menurut saya, wajah gereja homogen. Maka terjadi homogenisasi, yaitu gereja-gereja nasional. Gereja-gereja nasional yaitu gereja homogen, seperti Anglican. Anglican di Inggris homogen. Ya. Dan ada gereja istilah homogenization, ada istilah indigenization, pempribumian. Nah, dua hal, homogen ini homo itu sama, serupa. Tidak cross culture, tidak cross. Ya, tapi homogen, gereja yang homogen dan gereja yang indigenisasi. Gereja yang menekankan gereja seperti menekankan pribumisasi, pribumi. Indigenisasi sama dengan pribumisasi. Nah, ini saya katakan rawan diskriminasi dan rawan konflik. Ya, dan saya kalau gereja hanya berorientasi ke dalam karena faktor homogenisasi dan faktor indigenisasi, maka dia akan jatuh pada keadaan di mana mereka bertentangan dengan maksud Tuhan untuk moving, untuk keluar. Dan saya menulisnya akan berkhianat pada kepala gereja. Kepala gereja menghendaki kita membangun gereja ya kuat ke dalam dan juga kuat keluar.
Jangan berkata bahwa susah Pak kami kuat ke dalam. Jangan berkata Pak susah kami kuat keluar. Kalau dengan Tuhan menggumuli secara serius, tidak ada pintu yang terus tertutup. Pasti ada cara di tengah-tengah badai sekalipun. Nah, wajah gereja masa kini lebih banyak pada memperluas wilayah kekuasaan, apakah wilayah kekuasaan misi, wilayah kekuasaan gereja, membuka pos-pos, cabang-cabang, lalu berpusat ke gereja induk. Lalu gereja induk menjadi gereja bertumbuh besar, makin besar. Jadi hati-hati dengan memperbesar gereja. Memperbesar gereja ada satu tantangan yang itu homogenisasi. Dan yaitu penyeragaman, tidak ada lagi budaya. Ini contohnya gereja-gereja sinodal nasional di Indonesia. Ada sejumlah gereja seperti ini yang lebih banyak memperbesar organisasi daripada memperbesar gerakan dan memperluas Injil. Gereja-gereja suku seperti Indonesia ya. Di Indonesia ada gereja Batak, HKBP, BNKP, NIAS, gereja Evangelis Kalimantan, gereja Jawa, GKJW, gereja Masih Injil Minahasa, Nado, Minahasa, gereja Gemit Timur, gereja GPM Maluku, dan gereja-gereja Tionghoa. Gereja-gereja ini adalah gereja suku. Karena besar-besar di Indonesia gereja suku. Karena hampir dominasi orang Kristen di daerah-daerah ini didominasi oleh gereja-gereja suku. Nah, tidak masalah sebenarnya gereja suku tidak masalah. Tetapi jangan sampai berorientasi pada internal kesukuan. Tidak mau keluar. Tidak mau cross culture. Ya, sama dengan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Ya, sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Tapi dulu, sejauh yang saya tahu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada gereja murni Tionghoa. Nggak ada orang Jawa, nggak ada orang yang lain. Semuanya Tionghoa. Dan itu terus bertahun-tahun, kelompok kecil terus berputar-putar pada diri sendiri. Anak cucu. Anak-anaknya sudah pindah gereja. Ya, cucunya sudah pindah gereja. Tapi mereka tinggal orang tua yang tinggal. Ini kenapa? Karena terlalu homogen, berorientasi kepada indigenisasi. Pempribumisasian dan homogenisasi menekankan keseragaman. Dan saya katakan tadi juga bahwa tingkat kedewasaan gereja homogen ini sangat rendah, serta konfliknya sangat tinggi. Akhirnya bertahun-tahun hanya menghabiskan energi dan dana untuk menyelesaikan masalah. Karena homogen. Kita harus heterogen. Heterogennya apa? Keluar. Kalau kita berorientasi ke dalam, kita akan habis energi untuk quarrel, konflik internal, terus-menerus. Sampai 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dan akhirnya kita hanya bertahan organisasi saja. Ini yang menyedihkan, hanya bertahan organisasi saja. Dimensi cross culture hilang pada model gereja-gereja homogenisasi dan indigenisasi. Nah, wajah homogen yaitu globalisasi gereja. Bukan Injil yang mengglobal, bukan gerakan yang mengglobal, tetapi gereja. Maka menjadi gereja mega church. Ya, dengan spirit church growth, dan ada spirit dengan 3 self formula, yaitu self propagating, self governance, and self supporting. 3 self. Tapi sebenarnya self ini, konsep ini bukan konsep Alkitab, tapi konsep perusahaan di Eropa. Ya, di Amerika juga. Konsep bagaimana gereja sehat katanya harus self-propagating, self-government, and self-supporting. Dan sebenarnya hal ini tidak ada dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab itu bekerja sama, bukan bukan self-supporting. Akhirnya sombong membangun gereja sendiri, support by ourselves to ourselves. Ya, akhirnya selfish yang kuat. Dan inilah membangun gereja-gereja menara Babel. Seperti beberapa gereja yang saya tunjukkan di sini, ada 3. 1, Crystal Cathedral Church di Los Angeles. Saya sudah 2 kali ke gereja ini, mengadakan penelitian, dan sekarang gereja ini sudah dijual karena bankrupt. Mengapa bankrupt?
karena ini gereja keluarga. Gereja bisnis ayah, ibu, anak-anak. Itulah gereja ini kemudian mengalami masalah dana dan akhirnya dijual ke gereja Katolik. Juga ada gereja Yodo Full Gospel Church di Korea Selatan. Saya pun sudah mengunjungi 2 kali, mengadakan penelitian. Nah, gereja ini pun bermasalah keuangan. Sehingga pendetanya masuk penjara. Ya, pendirinya. Karena saya menyampaikan ini karena sudah terbuka di media, di magazine. Kalau belum dibukakan di media massa, saya tidak pantut bicara. Tapi karena sudah, Bapak Ibu lihat Google saja. Buka Google. Lalu Bapak Ibu ketik nama ini. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan karena sudah dipublish. Maka saya tidak dalam rangka mempermalukan, tapi mari kita belajar pada gereja-gereja homogen. Pada gereja-gereja yang menekankan indigenisasi. Pemusatan pada diri sendiri. Akhirnya tidak mau keluar menginjili. Ini problem. Ya, membesarkan gereja sama dengan hati-hati dengan satu ancaman pada gereja membesarkan diri sendiri, yaitu ancaman babelisasi, homogenisasi, dan indigenisasi. Ya, di sana banyak skandal. Kita tahu bersama skandal-skandal yang ada di gereja-gereja mega church seperti yang saya sebut tadi. Itu skandal-skandal keuangan. Di Indonesia pun ada beberapa gereja besar di Medan, di Jakarta, dan di Surabaya, mega church. Di Singapura juga sudah terpublish oleh media ya. Karena sudah terpublish oleh media, maka saya bisa bicara. Tapi kalau belum terpublish oleh media, saya tidak boleh bicara. Secara etika tidak boleh. Dan sudah dipersoalkan masuk jail, masuk penjara karena masalah keuangan. Ini gereja. Masalah gereja sampai masuk penjara. Bagaimana mungkin gereja yang rohani, yang sebenarnya domain rohani, kemudian harus berperkara dengan hukum. Dan hukumnya apa? Mengenai apa? Mengenai keuangan. Bahkan mengenai seksual skandal seksual. Ini sangat menyedihkan. Seperti yang dipublish di Australia beberapa bulan terakhir ini. Di mana pendiri Hillsong mengundurkan diri karena skandal-skandal. Ini problem gereja, Bapak Ibu. Maka itu hati-hati dengan homogenisasi. Karena itu bertentangan dengan spirit Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Gereja harus tersebar luas. Gereja harus moving. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Jangan hanya berhenti murid di sini saja. Tapi Pak, kami tidak bisa pergi, Pak. Oke, banyak cara. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga lain secara bijaksana untuk dia moving. Dia yang pergi moving. Kita praying, and supporting any other dengan segala bentuk supporting. Itu kita tidak bisa keluar secara fisikal. Yeah, we cannot go out by our own diri sendiri. Tetapi kita bisa moving by our mind and our heart, our praying, doa prayer. Itulah kita moving. Terus moving. Harus keluar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, gereja dan penginjilan lintas budaya. Cross culture ini satu keniscayaan. Satu keharusan. Sebagaimana yang Alkitab sampaikan. Kemukakan. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya itu yaitu landasan teologis seperti berikut saya sampaikan. 1. Arti gereja dan penginjilan cross culture. Kalau Bapak Ibu simak, hakikat gereja dan hakikat penginjilan itu adalah cross culture. Mari kita perhatikan. Semua orang percaya di segala abad dan tempat. Jadi tidak hanya orang percaya di sini dan sekarang. Tetapi orang percaya dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah hakikat gereja. Tidak hanya gereja di sana atau gereja di sini. Tapi gereja di segala tempat, itulah orang percaya. Jadi memang cross culture. Semua tidak dapat dibatasi oleh ruangan apapun, letak geografi apapun. Tidak dapat dibatasi oleh batasan etnik, batasan suku, batasan budaya, batasan bahasa. Gereja ini adalah cross culture church, dan di sana pula lah kita mengerti evangelism, cross culture evangelism. Bapak Ibu, semua orang di semua budaya itu gereja. Semua orang percaya. Perhatikan,
Semua orang di segala tempat dan waktu. Kapan? Sejak dulu, sejak lahirnya gereja sampai Tuhan datang, itu gereja. Ya, itu menyangkut waktu gereja. Lalu juga menyangkut tempat. Tempatnya di mana saja? Any places, any place. Ya, di mana saja orang percaya ada. Lalu semua orang di semua budaya yang menjadi penginjil. Kalau yang di atas ini, perhatikan. Kalau yang poin di atas ini, semua orang percaya itu namanya gereja. Kalau semua orang, namanya ladang penginjilan. Semua orang berbudaya. Semua orang punya budaya. Maka Injil harus sampai kepada semua orang di budaya mereka masing-masing. Ini namanya cross culture. Gereja dan penginjilan cross culture itu sesungguhnya bukanlah hanya berkenaan dengan lapisan kulit luar seperti tradisi, wilayah, keselamatan jiwa, kepedulian sosial, melainkan sampai pada lapisan kulit yang paling dalam, yang paling mendasar, bukan sosial, tetapi kepercayaan, belief system, cara pandang. Bapak Ibu, semua gereja di dunia ini hendaknya satu. Satu apa? Satu cara pandang. Banyak budaya, banyak bahasa, banyak tempat, tapi satu jantung. Semua tidak mungkin Kristus punya 10 jantung. Tidak mungkin Kristus punya 5.000 jantung. Kristus hanya punya satu jantung. Ya. Satu jantung, yaitu iman kepercayaan orang percaya di semua tempat, di semua waktu, di segala tempat dan waktu, yaitu iman percaya kepada Injil Yesus Kristus. Itulah jantungnya orang percaya. Satu, tidak mungkin banyak. Maka penginjilan itu adalah mendatangi orang-orang yang dilayani, ya, melayani mereka sebagaimana mereka adanya, apa adanya di budaya mereka masing-masing. Kita tidak menjadikan mereka berbudaya kita. Hati-hati dengan gereja yang sebenarnya tidak menginjili, tetapi menggerejakan orang lain. Sehingga gereja-gereja menjadi homogen di dunia ini. Hati-hati, ini satu penyangkalan kepada panggilan Tuhan untuk pergi cross culture. Bapak Ibu, yang kedua, Allah Tritunggal sebagai misionaris cross culture. Dia melintasi, ya. Bapa mengutus anak, demikian juga anak. Aku, kata Tuhan Yesus, mengutus engkau. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Bapa mengutus anak dan anak mengutus gerejanya. Ini melintasi. Bapa mengutus anak melintasi budaya sorga ke bumi. Maka itu pun Yesus Kristus mengutus gerejanya melintasi semua budaya, cross culture. Ya, Allah Bapa sebagai asal muasal pengutusan dan Allah Anak diutus berdasarkan kasihnya. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 10. Berdasarkan kasihnya mengutus. Kenapa? Tapi lebih dari itu saya mau sampaikan demikian. Roh Kudus juga diutus ya. Roh Kudus juga diutus oleh Allah Bapa mengutus Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak mengutus Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak mengutus Allah Roh Kudus. Lalu kemudian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mengutus orang percaya. Untuk apa? Pergi, melintasi tapal batas, melintasi cross culture, melintasi budaya-budaya untuk menjumpai semua manusia dalam budaya yang masing-masing. Tidak mengubah budaya mereka menjadi budaya kita seperti baratisasi, ya Amerikanisasi, bukan. Tetapi bukan gerejanisasi, melainkan injilisasi. Itu yang penting. Bapak Ibu, Allah Tritunggal adalah misionaris. Ia datang melintasi budaya wilayah tak terbatas kepada wilayah terbatas. Melintasi budaya dari tak terbatas kepada terbatas, dari sorga datang masuk dalam bumi, ke dalam dunia, dan ia mengubah dunia. Ia tidak mengubah dunia, tapi ia ada dalam dunia. Dan dia masuk dalam budaya manusia. Dan semua budaya, semua manusia berbudaya, itu menjadi perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengubah budaya, tapi mengubah hati orang. Ya. Dan orang yang hatinya berubah dipakai Tuhan untuk mengubah dunia dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketiga, Tuhan Yesus sebagai misionaris cross culture.
lintas budaya. Tuhan Yesus sebagai misionaris lintas budaya yang datang menjadi manusia. Cur Deus homo, bahasa Latin. Allah menjadi manusia. Homo itu manusia. Deus itu Allah. Cur itu menjadi. Allah menjadi manusia. Melintasi batasan sorga. Masuk ke batasan dunia. Bumi ini dengan segala keterbatasannya. Allah membatasinya. Nah, membatasi diri. Ia yang kekal dan datang dan masuk ke dalam dunia terbatas, menjadi sama dengan manusia dan tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Itulah cross culture. Dan ini harus menjadi pola gereja. Ya. Model gereja harus seperti ini. Maka juga visi gereja, visi Yesus, misi Tuhan Yesus dan gaya pelayanan Tuhan Yesus harus menjadi visi, misi, gaya, style gereja manapun di dunia. Kita harus mengikuti Kristus, follow Christ, termasuk follow His vision, His mission, and His style. We have to follow His vision, His mission, and His style. Itulah, dan di antaranya Yesus cross culture, melintasi budaya, surga ke dunia. Dan dalam dunia, dia melintasi semua budaya. Kepada orang Samaria, masih ingat? Kepada orang Yahudi, orang Samaria, wanita Samaria. Budaya-budaya itu dia lintasi. Untuk apa? Untuk pekabaran Injil. Karena itu Bapak Ibu, pekabaran Injil adalah pekabaran Injil lintas budaya. Yang keempat, Pentakosta. Titik berangkat penginjilan cross culture. Roh Kudus membuat banyak orang dari berbagai bangsa datang ke dalam pimpinan dalam rangka untuk merayakan perayaan panen, ya, masa raya panen, maka orang-orang Yahudi dari banyak negara kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu itulah dalam God's timing Roh Kudus dicurahkan. Janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus digenapi pada timing itu. Nah, lalu orang-orang yang datang berkumpul pada waktu itu, di mana murid-murid Tuhan berkumpul dan mereka berdoa, kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus dan mereka terima Roh Kudus sehingga mereka berbahasa-bahasa, bukan bahasa-bahasa yang tidak dapat dimengerti, tetapi dimengerti oleh semua orang yang datang dari bangsa-bangsa. Kapadokia, Elam, suku Madarim, Arab datang mendengar. Loh, bukankah mereka adalah orang-orang yang bahasa yang mereka sebut itu bahasa kita yang akrab dengan bangsa-bangsa yang datang. Inilah, ya, dan murid-murid berbicara bahasa-bahasa dari orang-orang yang datang dari banyak negara, bangsa. Ya. Dan mereka mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, disinilah semuanya cross culture. Bahwa Injil, perkara-perkara besar dari Allah, tentang Allah, itu diberitakan dalam bangsa-bangsa dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tetapi Injil yang satu. Injil yang sama dalam bahasa yang berbeda-beda. Didengar oleh orang-orang dalam budaya mereka masing-masing. Inilah cross culture dari peristiwa Pentakosta. Ya. Sejarah Pentakosta merupakan peristiwa kelahiran gereja, dan dari sanalah misi lintas budaya dimulai. Ya. Menjangkau bangsa-bangsa, cross culture. Dan inilah khususnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 kita tahu bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari teks ini Bapak perhatikan, saya sudah pernah bahas itu pada waktu minggu lalu. Gereja lintas budaya dan penginjilan lintas budaya. Misi di Yerusalem itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 sampai pasal 12. Lalu misi di Yudea dan Samaria, Kisah Rasul pasal 13 sampai 15. Misi di seluruh dunia, di ujung bumi, Kisah Rasul pasal 16 sampai 28. Jadi sebenarnya
kitab Kisah Para Rasul adalah penjabaran dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu seluruh kitab Kisah Para Rasul. Ya, dan di sini merupakan mengungkapkan mengenai gereja yang cross culture. Not only in Jerusalem, but also Judea and Samaria, whole Judea and Samaria, and sampai in the end of this earth, sampai akhir, sampai ujung bumi. Inilah yang namanya cross culture. Jadi memang Bapak Ibu, gereja itu harus cross culture. Gereja itu harus cross culture, dan penginjilan juga harus cross culture. Tidak boleh beralasan apapun. Ada cara Tuhan. Jangan bersembunyi di balik alasan-alasan apapun. Sometimes setan merusak dan memenjarakan kita pada alasan-alasan itu. Namun kita tentu meminta, bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Please make a way, and open the gate of mission, supaya Injil tidak dipenjarakan di gerejaku, tapi Injil disebarkan luas ke dunia ini. Karena masih banyak orang yang belum dengar Injil. Inilah misi cross culture dan gereja cross culture. Yang berikut. Hakikat gereja itu sendiri adalah cross culture. Gereja itu sendiri, ya memang gereja cross culture. Kenapa? Murid-murid orang percaya sebagai saksi Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan Injil ke Yerusalem, seluruh Yudea, di Yerusalem, dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Maka muncullah gereja-gereja yang seperti nyata, seperti yang kita alami sampai sekarang ini, di Eropa, di Asia, di Amerika Latin, Amerika, di Afrika, muncullah gereja-gereja yang melintasi batas-batas. Ya, dan gereja harus terus moving. Gereja tidak boleh berhenti. Harus terus moving. Bergerak terus, menyebarkan. Movingnya bukan gereja yang moving, tetapi Injil melalui gereja itulah yang moving. Sehingga bukan memperbesar gereja, memperbanyak gereja, tetapi memperbesar pekabaran Injil, movementnya, dan memperbanyak orang-orang yang mendengar Injil. Bapak Bu, misi lintas budaya tadi sudah terangkan tadi ya. Sudah. Lalu yang keenam, Rasul Paulus sendiri adalah seorang hamba Tuhan, pemberita Injil cross culture. Rasul Paulus memiliki pemahaman teologi lintas budaya. Ia mengikuti cara pandang dan cara pikir Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11. Di mana Yesus Kristus yang tidak mempertahankan dirinya kesetaraan dirinya sebagai Allah yang setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi mati di kayu salib, dan seterusnya. Inilah sebenarnya yang dipahami oleh Paulus, cross culture. Dan ini dasar teologi Paulus. Kemudian diungkapkan juga dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Paulus mengikuti teladan Kristus. Termasuk dalam misi dan penginjilan lintas budaya. Ia telah melintasi banyak wilayah, mulai dari perjalanan Paulus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma. Ia melintasi banyak budaya, memberitakan Injil dalam banyak budaya, menjangkau banyak orang dalam budaya mereka masing-masing. Jadi Paulus adalah penginjil yang lintas budaya. Sebagai penutup, gereja penginjilan adalah cross culture. Tidak mungkin tidak. Tidak pernah ada dalam Alkitab gereja itu homogen, homogen tidak pernah ada. Yang ada itu gereja itu adalah heterogen. Gereja itu adalah cross culture. Terdiri dari orang-orang yang berbagai latar belakang budaya dan pergi keluar menjumpai orang-orang di luar dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Itulah gereja. Gereja adalah murid dan saksi Kristus. Ya, namanya gereja itu murid. Murid yang bersaksi. Kalau gereja dan biasanya murid mau belajar dan mau bersaksi. Ini dua hal. Gereja itu orang percaya itu mau belajar dan mau bersaksi. Murid dan
murid itu menuruti gurunya dan mau belajar dan saksi Kristus dan mau bersaksi. Itulah hakikat gereja. Bapak Ibu, hakikat gereja sesungguhnya yaitu murid mau belajar dan mau tunduk, mau taat dan mau sebagai saksi, mau bersaksi tentang Kristus. Itulah murid. Di luar ini bukanlah murid. Di luar ini orang-orang yang tidak disebut gereja. Tidak patut disebut gereja. Nah, saksi Kristus yang sebagai penginjil, sebagai misionaris, bukan hanya di Yerusalem, itu homogen atau indigenisasi, tapi untuk semua orang berbudaya sendiri, ya, seterusnya. Tetapi sebenarnya lebih jauh lagi yang dimasukkan dengan budaya itu bukan hanya tarian, tradisi, budaya, bahasa, bukan. Yang namanya cross culture itu adalah inti budaya itu adalah worldview, cara pandang. Ya, Injil tidak hanya menjangkau orang punya pakaian tradisi, berubah dari pakaian tradisi kemudian pakai pakaian Kristen. Tidak ada itu. Yang ada adalah mengubah cara pandang atau worldview. Worldview, budaya ABC, worldview orang di budayanya masing-masing. Bukan budayanya yang diubah, tapi orangnya yang diubah. Jangan dialihkan. Kita tidak mengubah budaya. Banyak orang berusaha untuk mengubah budaya. Itu namanya bukan penginjilan. Karena Injil mengubah hati orang yang selama ini berjalan melawan Tuhan, arahnya lain, diubah, conversion ke arah Tuhan dalam Injil. Itulah perubahan dan itulah akar worldview. Jadi misi dan gereja memang mestinya cross culture. Penginjilan cross culture. Kenapa? Karena itu penyataan Allah. Dan Allah itu tunggal juga adalah cross culture. Gereja pun mestinya cross culture. Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan membaca Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan daripadanya ada. Saya baca sekali lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan daripadanya ada Injil. Ini Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku bangsa, bahasa dan kaum. Ini namanya cross culture. Gereja itu cross culture. Karena Injil itu adalah Injil cross culture. Bukan membangun menara Babel sendiri. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bapak Ibu sekalian, ini penutup yang saya tegaskan mengenai sebagaimana Injil itu adalah cross culture, maka semestinya demikian pula gereja. Gereja pun harusnya cross culture. Termasuk penginjilan harus cross culture. Bapak Ibu sekalian, sekian materi ini. Terima kasih.